Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 25 Juli, hari Kamis, jam 7:25 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Yes, foto yang Anda lihat ini adalah foto dari dua atlet yang menjadi favorit dari saya. Ya, yang satu, yang sebelah kiri ini namanya adalah Rafael Nadal. Ya, yang ini ya teman-teman. Coba kita testing dulu ya. Ini jam bisa masuk. Iya. Oh, dapat apa? Kita cek. Yang ini namanya adalah Rafael Nadal, teman-teman. Yang ini. Ya, yang ini adalah Rafael Nadal. Jadi ini namanya Nadal. Dan saya jelek ya. Ya. Dia adalah seorang atlet tenis top. Ya, jadi kalau Anda pecinta dunia tenis, Anda pasti tahu siapa itu Rafael Nadal. Ya, mungkin prestasinya sekarang sudah tidak seglamor dulu, tapi bagi saya dia ini adalah seorang legend ya, yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ini adalah atlet tenis ya, tenis atau tenis. Ya, nah sebelahnya lagi orang ini mungkin teman-teman nggak tahu kalau bukan pecinta pingpong, table tennis. Orang ini namanya adalah Van Gentung. Ya, jadi ini adalah atlet tenis meja. Saya nggak tahu ya, sekarang mungkin jadi juara satu dunia mungkin ya, tetap sampai sekarang ya. Sampai sekarang juara satu dunia, masih muda, usianya masih kepala dua, jadi masa depannya masih cukup cerah. Sejak dia kecil, ya sejak dia masih jadi pemain junior, saya sudah mengikuti dan ini kehadirannya di pemain profesional sempat mengejutkan beberapa pemain profesional yang sudah terbiasa bermain di saat itu ya. Jadi ini memang benar-benar atlet berbakat sangat luar biasa. Sangat sulit untuk mengalahkan Van Gentung. Jadi pemain ini pemain nomor satu dunia ya. Jadi pemain non Chinese itu sulit sekali bisa mengalahkan Van Gentung. Yang bersama dengan Ma Long, dia juga adalah pemain top ya. Sekarang ada Wang Chuxin dan segala macam. Nah, jadi dia adalah atlet tenis meja ya, atau table tennis ya. Jadi sama-sama tenis, tapi yang satu pakai meja, yang satu tenis lapangan ya. Nah, dua orang ini adalah dua orang top di bidangnya masing-masing. Rafael Nadal mungkin ya pernah jadi juara satu dunia di dunia tenis, sedangkan Van Gentung juara satu dunia ya di dunia tenis meja. Nah, seringkali orang bertanya, oke, mana yang lebih hebat dari antara keduanya? Siapakah di antara keduanya yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih pinter? Ya. Sulit kalau kita menggunakan parameter pandai dan bodoh. Ya. Jadi kita mau ekstrim ya. Jadi ada menggunakan kalimat pandai, pinter, dan bodoh. Ya. Oke, kita gunakan kalimat ekstrim. Jadi kalau misalkan sekarang kamu ingin mengukur siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih bodoh, maka kan kamu perlu sebuah parameter atau perlu sebuah alat ukur. Apa yang mau kamu ukur? Dalam hal apa yang kamu ukur? Misalkan, oke, dalam hal tenis misalkan. Ya, gini ya. Satu aja N-nya. Dalam hal tenis, olahraga tenis. Maka Van Centong akan kelihatan bodoh, benar nggak? Ini Van Centong, ya. Kalau diadu, oke, mana yang lebih pinter? Dalam hal tenis, olahraga tenis. Van Centong atau Rafael Nadal. Oh, ya jelas Rafael Nadal pasti akan lebih pinter jauh dibandingkan dengan Van Centong, benar nggak? Dalam hal tenis. Jadi dalam olahraga tenis, Van Centong bodoh, Nadal pinter. Betul ya? Ya gitu ya. Dalam hal olahraga tenis, Nadal IQ-nya tinggi, cerdas, luar biasa. Sementara Van Centong otaknya kosong, bodoh, nggak pinter. Dalam hal olahraga tenis.
Tapi kalau sekarang kamu ukurnya, tunggu dulu, coba kalau sekarang kita pakai parameter tenis meja, ini, sekarang kita, parameternya tenis meja, maka mendadak Nadal jadi bodoh. Mendadak Nadal jadi kosong otaknya di depan Van Gentung, betul? Van Gentung yang tadinya di olahraga tenis itu dibilang bodoh, idiot, tolol. Sekarang di olahraga tenis meja mendadak dia jadi orang juara 1 dunia. Siapa yang bisa ngalahin dia? Pemain yang profesional pun yang biasa berlatih tenis meja itu aja gak bisa mengalahkan Van Gentung, apalagi seorang Rafael Nadal yang gak pernah main table tennis. Yang main table tenisnya, tenis mejanya hanya untuk fun, hanya untuk happy-happy aja. Bagaimana bisa mengalahkan Van Gentung? Nggak bisa. Ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang, pelajarannya adalah kita tidak bisa menilai orang pandai dan bodoh secara umum. Karena untuk memberikan label pandai dan bodoh, kamu perlu sebuah parameter atau sebuah alat ukurnya. Ya. Tapi dalam dunia nyata, orang itu bisa seenak-enaknya aja ya untuk memberikan label pandai dan bodoh. Ya, dengan kamu mengetahui seperti ini sekarang, apa ada orang yang absolut pandai? Tidak ada. Apa ada orang yang absolut bodoh? Juga tidak ada. Tetapi sayangnya, kita seringkali itu menggunakan parameter semau-mau kita aja untuk menciptakan pandai dan bodoh. Bukankah semua orang di dunia ini itu pasti ada plus, ada minusnya? Bukankah semua orang di dunia ini itu diciptakan berbeda-beda? Tidak ada yang sama. Sehingga kita bisa saling mengisi, kita bisa saling melengkapi dalam hidup sosial kita. Ya, tetapi berbeda dengan sistem yang berlaku dalam masyarakat kita. Misalkan contoh sekolah misalkan, ya. Kalau kamu dibilang pintar tuh bagaimana? Wah, kalau nilainya bagus semuanya. Matematika bagus semuanya bagus. Wah, itu pintar sekali. Padahal ada loh anak yang mungkin pintarnya bukan di bidang akademis, tapi bidang olahraga misalkan. Ada. Tetapi seolah-olah seperti cuma ada satu absolut pintar itu kalau matematikanya jago. Kamu menggunakan parameter matematika untuk ngejudge orang ini pandai atau bodoh. Padahal dia punya kelebihan yang lain. Oke. Nah, baru-baru ini teman-teman, saya sambil kerja, iseng-iseng lihat acara, ya salah satu talk show. Di dalam talk show itu, ya hostnya ada salah satu bocah kosong ya. Bocah-bocah kosong yang beberapa bulan ini mulai naik daun di televisi Indonesia. Ya. Nah, lalu kemudian itu salah satu host ya. Jadi ini sebuah acara, ada salah satu hostnya, ya hostnya ada 3 orang. Salah satu hostnya itu adalah anggota dari bocah-bocah kosong ya. Nah, lalu kemudian bintang tamunya adalah seorang yang jago sekali. Ya, jadi ada orang yang sangat jenius sekali. IPK-nya tinggi. Lalu kemudian jurusannya serem banget ya. Jurusannya udah jurusan sains yang luar biasa. Prestasinya banyak. Jago ngitung, jago segala macam. Lalu kemudian di dalam acara itu diposisikan seolah-olah seperti bintang tamunya ini cerdas luar biasa. Pinternya luar biasa. Dan kemudian dua hostnya ini membuli salah satu yang memang anggota bocah kosong, lalu dibilang dengan mengucapkan kalimat, wah kamu jangan seperti si host yang satu ini. Yang satu ini dibilang titik L gitu ya. Saya sensor aja. Jadi bilang, wah ini jangan seperti ini. Kalau ini namanya kena penyakit namanya T ini. Ya, lalu kemudian sampai bintang tamunya merasa, kok segitunya? Ya, memang itu sebuah format acara ya. Tapi dalam kehidupan real itu biasa sekali. Orang yang ketika bertemu dengan orang yang jago matematika misalkan, ya, orang yang jago berhitung, jago sains, seolah-olah seperti kalau kita gak jago matematika itu seperti dibilang, aduh ini udah tolol banget ini. Terucap kalimatnya. Ya, seolah-olah seperti bilang gitu, kalau kamu bisa ngitung nggak? Kamu bisa seperti dia nggak? Nah,
Analogi yang mau saya pakai adalah, itu kan sama persis dengan dua orang ini. Oke? Jadi kalau sekarang saya mengundang bintang tamu Rafael Nadal, ya, wah di mana Rafael Nadal ini juara tenis, dan kemudian talk show saya adalah mengundang orang hebat di bidang tenis. Ya, lalu kemudian saya ini si anak kecil ini, si anak muda ini, si Van Centong ini, saya jadikan host. Yang lalu kemudian saya bilang, kamu bisa nggak kayak Nadal kamu? Bisa nggak? Bisa nggak kamu main tenis? Kamu mah kena penyakit T. Mana bisa kamu seperti Nadal? Kira-kira itu relevan nggak? Ya, memang sekali lagi ini cuma host kan, oke ini cuma acara, ini kan cuma skrip, ya. Tapi skrip itu ketika dicerna, dikonsumsi oleh orang-orang awam, seolah-olah seperti itu sebuah kebenaran bahwa si Van Centong ini memang betul-betul T, ya kan, di depan Rafael Nadal, karena dia tidak bisa melakukan apa yang Nadal bisa lakukan, karena parameternya adalah tenis, kan? Sehingga ya betul memang apa yang dikatakan bahwa Van Centong itu T di depan Nadal dipakai olahraga ini, ya itu benar, bukan berarti salah. Tapi kan akhirnya jadi seolah-olah seperti, oh kalau nggak bisa tenis berarti kamu T, gitu kan. Padahal kan ada skill yang berbeda, ada dunia yang berbeda, ada yang Van Centong bisa, yang Nadal nggak bisa. Ya, karena itu berhati-hatilah. Baik kita sebagai orang yang melakukan judgment, ngejudge orang pinter ataupun nggak pinter, ataupun kita yang sebagai korban karena kita dijudge orang karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pakai sebagai parameternya. Paham maksud saya? Ya. Seringkali kita tuh mengalami hal seperti ini tanpa kita sadari. Ya. Apa aja bisa dipakai, misalkan dalam hal finansial, dalam hal uang. Oh, kamu bisa nggak sekaya motivator itu? Wah, beda kamu. Motivator itu punya Ferrari, punya McLaren. Wah, kamu punya apa? Nah, itu kan. Ya, mulai dibanding-bandingkan. Ya biarkan aja dia punya Ferrari. Gak ada yang salah dengan dia punya Ferrari. Biarkan aja dia punya McLaren. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi apa mungkin ada satu orang yang bisa dibanding-bandingkan? Bukankah setiap orang adalah unik? Ya biarkan dia dengan segala plus minusnya. Biarkan saya dengan segala plus minusnya. Begitu. Ya, sangat berhati-hati ya teman-teman. Karena ini zaman sekarang seolah-olah seperti jadi jauh lebih mudah kita untuk ngejudge orang atau dijudge sama orang hanya berdasarkan satu parameter yang mereka gunakan. Sekali lagi, kamu hanya bisa ngejudge seseorang kalau kamu menggunakan parameter. Dan kalau kamu melihat ini secara keseluruhan, sebenarnya semua orang akhirnya ada plus, ada minus. Semua orang akhirnya ada plus, ada ya, jadi kalau semua orang unik, ada plus dan minus, lalu kenapa kita masih hobi ngejudge? Ya kan? Secara teori. Itulah perbedaannya teman-teman. Dalam dunia spiritual, yang kita lihat itu adalah keseluruhan. The whole. Kalau kamu hanya melihat part per part, yes, kamu akan hobi gitu, ngejudge. Tapi kalau kamu lihat secara keseluruhan, maka kamu akan melihat bahwa semuanya sudah baik Anda. Maka kalau kamu lihat secara keseluruhan, judgment kamu jadi makin Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Kalau teman-teman ingin memberikan komentar, silakan komentar. Yang subscribe boleh subscribe. Di kolom deskripsi ada email saya. Misalkan teman-teman ingin bertanya sesuatu, boleh lewat email. Ingin ikut kelas one-on-one, juga boleh ada email. Kebetulan di bulan Agustus, saya ada open untuk kelas one-on-one. Hanya menerima 5 orang aja. Silakan kontak saya di email, di mana itu ada program kelas one-on-one. Hanya saya tawarkan lewat email. Kontak emailnya ada di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.